Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dengan pesona Nusantara yang sangat-sangat begitu indah. Indonesia bukanlah tanah yang disirami oleh air yang membentuk tanah liat seperti ini. Bukan. Indonesia adalah tanah yang disirami oleh darah para pejuang, darah para pendiri negara yang penuh perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang menjadi apa? Menjadi tanah air Indonesia. Kita sebagai penerus bangsa, apa yang kita lakukan? Dan kita sebagai calon guru, apa yang akan kita lakukan untuk mempertahankan Indonesia yang telah bertahun-tahun merasakan kemerdekaan? Maka dunia pendidikan adalah wahana kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Maka sudah sepatutnya saya sebagai calon guru akan menerangkan hakikat dari Pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan di SDMI. Saya tidak sendirian, Bung. Tidak sendirian. Saya akan menjelaskan bersama teman saya yang ada di sebelah saya, yaitu saudari saya, Ana Zuyina Fitri. Maka saksikan video saya dalam menjelaskan hakikat, fungsi, tujuan, dan manfaat PPKN di SD dan MI. Hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa itu hakikat? Hakikat ambil dari bahasa Arab, dari kata al-haqqun, yang artinya kebenaran atau yang benar-benar ada. Secara etimologi, hakikat yaitu sesuatu yang inti, sumber dari segala sesuatu, atau sesuatu yang ada di puncak. Sedangkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan pengembangan dari pendidikan yang diarahkan dalam pemahaman Pancasila dan pemahaman kewarganegaraan sebagai bangsa dan negara ataupun generasi bangsa yang akan datang. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah sumber yang paling puncak dari pendidikan yang diarahkan pada jati diri bangsa sebagaimana Pancasila yang merupakan pohonnya dan kewarganegaraan yang merupakan akarnya. Maka untuk fungsi dan tujuan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan akan dijelaskan oleh saudari saya, saudari Ana Zuyina Fitri. Silakan dinikmati. Kali ini bersama saya Ana Zuyina Fitri, dan saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD atau MI.
Yang pertama adalah fungsi dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD atau MI. Fungsi yang pertama adalah bahwa PPKN itu sebagai wadah pembangunan karakter. Maksudnya di sini itu bahwa pembangunan sebuah karakter dibangun dari jenjang sekolah dasar. Tanpa adanya wadah, maka sebuah pembangunan atau yang lainnya itu ya tidak bisa tercakup dari itu. Untuk itu perlu adanya sebuah wadah agar pembangunan karakter ini bisa tercapai dengan maksimal sebagai generasi penerus dari bangsa Indonesia. Bayangkan saja, jika tidak ada sebuah wadah, maka bagaimana dengan generasi penerus kita dan bagaimana generasi berikutnya? Dengan harapan agar penerus bangsa ini memiliki jiwa yang nasionalisme dan berpegang teguh kepada Pancasila. Kemudian fungsi yang kedua adalah bahwa PPKN sebagai etika. Seperti kata bahwa baik buruknya negara tergantung dengan baik buruknya etika warganya itu sendiri. Nah, dari sini kita tahu jika etika dari warga negara itu buruk, maka bagaimana kita menciptakan negara itu berdiri dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bisa menjadikan penerus bangsa mempunyai etika dalam kehidupannya. Kemudian fungsi PPKN yang ketiga adalah sebagai jendela dunia. Nah, maksudnya di sini setiap sesuatu itu digunakan untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia. Nah, dengan adanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, khususnya bagi penerus bangsa bisa mengetahui, khususnya di dalam negeri, seperti ideologi pemerintahan yang ada di Indonesia dan norma atau aturan yang berlaku agar semua warganya bisa mentaati, khususnya generasi penerus di jenjang dasar. Disambung dengan penjelasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang ada di SD atau MI. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari mata pelajaran tersebut? Secara umum, tujuan dari PPKN adalah sebagai mata pelajaran yang dikhususkan pada sekolah dasar untuk mengembangkan kemampuan dasar bagi siswa sekolah dasar untuk memiliki jiwa bernegara, sikap demokratis, memiliki rasa nasionalisme, dan pemahaman sikap sesuai dengan ketentuan dan Pancasila. Nah, kemudian tujuan dari PPKN secara khusus yaitu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan dari peserta didik untuk bersikap kritis, rasionalis, dan kreatif dalam menanggapi isu yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Misalnya saja, jika ada sebuah isu mengenai berita dari DPR atau anggota dari pemerintahan melakukan tindak korupsi. Nah, kemudian kita harus kritis dalam menanggapi sebuah isu tersebut. Kemudian tujuan dari PPKN yang kedua adalah untuk ikut serta atau berpartisipasi secara tanggap mengenai kehidupan dalam masyarakat atau bernegara. Contohnya sebagai mahasiswa, kita tidak boleh mengikuti demo. Nah, itu justru tidak membuat masalah selesai, akan tetapi akan memperbesar masalah. Demikian juga dalam generasi penerus bangsa di sekolah dasar. Kita harus memberikan suatu ilmu ini agar tidak terjadi demo seperti itu. Tujuan yang ketiga adalah mengembangkan sikap positif dan demokratis. Sebagai warga negara, kita harus bersikap positif terhadap apa yang terjadi sebelum mengetahui apa faktanya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah berinteraksi dengan negara lain. Khususnya dalam hal ini, sebagai penerus bangsa, kita harus memberikan pengajaran mengenai PPKN juga melalui teknologi yang ada, agar kita bisa berkomunikasi dengan negara lain atau bangsa lain dengan adanya teknologi untuk berkomunikasi. Demikianlah fungsi dan tujuan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SD atau MI. Pembahasan selanjutnya mengenai manfaat dari PPKN akan dijelaskan oleh Mas Anas Al-Amin. Berikut videonya. Ketemu lagi dengan saya, Anas Al-Amin. Apa lanjutannya tadi? Oh ya.
manfaat dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SDM. Manfaat yang pertama adalah PPKN dapat memberikan penguat kepada siswa untuk mencintai Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, apa itu manfaatnya? Hidup bagi siswa dalam menjadi siswa yang berkarakter, berbudi luhur, jujur, dan takwa. Kemudian manfaat yang ketiga adalah untuk mewujudkan tujuan dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kemudian manfaat yang terakhir adalah untuk memberikan kepada siswa pengertian dan akan dijadikan sebagai pedoman hidup dalam siswa memahami perkara, dalam siswa mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Maka dengan begitu siswa akan menjadi bibit-bibit yang unggul, generasi bangsa yang diinginkan dalam menjadi penopang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari kelompok kami, sekian dari materi yang telah kami jelaskan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.